Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap masyarakat Kabupaten Ngada di mana saja berada yang sangat kredo banggakan. Ketika kami merumuskan visi misi membangun Ngada 5 tahun ke depan, tentunya kami harus mulai menganalisis pertama problem masyarakat Kabupaten Ngada tidak saja berdasarkan parameter kualitatif, tetapi juga harus berdasarkan indikator kuantitatif. Karena rumusnya adalah perencanaan pembangunan Kabupaten Ngada harus berbasis data. Oleh karena itu kami menyampaikan 1-2 analisis strategis, isu strategis sebagai dasar kredo merumuskan visi misi Ngada membangun Ngada 5 tahun ke depan. Yang pertama, kita semua tidak bisa menghindari bahwa hari ini kita melaksanakan pilkada di era wabah pandemik COVID-19. Banyak hal kita rencanakan, banyak hal kita gagas, tetapi oleh karena wabah ini, hari ini pemerintah pusat, pemerintah daerah terpaksa melakukan refocusing. Berbagai penganggaran ada karena yang urgent adalah penanganan COVID-19. Itu yang pertama. Yang kedua, problem kemiskinan Kabupaten Ngada. Hari ini data menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin Kabupaten Ngada sebesar 20.310 jiwa. Dan ini menyumbang 12,48% dari total jumlah penduduk Kabupaten Ngada. Yang berikut, kalau kita mengamati struktur PDRB Kabupaten Ngada, produk domestik regional bruto, kontribusi sektor pertanian 35%, lalu kurvanya itu menurun karena di sektor sekunder yang harus ada industri rumah tangga untuk pengolahan berdasarkan kemampuan sumber daya manusia yang ada, itu dia menurun, justru dia bergerak naik ke sektor jasa sebesar 19%. Tentu ini ada sesuatu, ada something di balik itu. Yang berikut dari potret angkatan kerja Kabupaten Ngada sebesar 31.376, angkatan kerja kita itu ternyata hanya tamatan pendidikan sekolah dasar. Dengan kondisi seperti ini, kita jangan pernah berharap terjadi inovasi pemerintahan di Kabupaten Ngada, terjadinya transformasi pemerintah Kabupaten Ngada, karena sumber daya manusia kita itu sangat tidak memadai. Dia tidak memiliki daya saing, tidak memiliki daya inovasi, dan juga tidak memiliki daya untuk berwirausaha. Karena itu ada pikiran penting dalam paket kredo sebagai tesis kami berpikir adalah, kenapa di daerah lain sumber daya alamnya miskin, tetapi mengapa mereka bisa maju? Ternyata agent of change-nya itu adalah harus pada sumber daya manusia. Kalau sumber daya manusia lemah, biar kita punya kekayaan berlimpah ruah, tetap tidak ada gunanya. Juga ada problem di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, dan infrastruktur yang dialami daerah ini. Itu basis analisis sebagai dasar kami merumuskan visi dan misi. Dari analisis terhadap problem ini, kami sampai merumuskan visi seperti ini. Terwujudnya masyarakat Ngada yang sejahtera, unggul, inovatif, dan berkeadilan. Hari ini kita tidak bisa kerja rutin-rutin saja. Kita tidak bisa kerja datar-datar saja. Kita harus memiliki excellency, memiliki keunggulan, terutama dari aspek sumber daya manusia. Kita harus juga memiliki daya inovasi, karena kita sudah hidup di era milenium baru. Dari dasar visi ini kami jabarkan, kami menggeser prioritas pertama untuk misi kami adalah merencanakan dan melaksanakan pembangunan Kabupaten Ngada di berbagai sektor dengan memperhatikan secara seksama upaya pencegahan dan penanganan COVID-19. Karena banyak hal kita rencanakan, karena wabah ini belum berakhir dan kita belum tahu kapan ini berakhir. Sebagai calon bupati yang pernah terpapar COVID-19 dan sekarang dinyatakan sembuh, saya ingin menyampaikan kepada rakyat Ngada, pilihlah calon bupati yang pernah mengalami apa itu COVID-19, karena dia tidak hanya berteori tentang COVID, tapi dia pernah mengalami. Kami ingin membuktikan kalau terpilih jadi bupati Ngada, kami akan mengurus rakyat Ngada yang terpapar COVID-19 sebaik-baiknya. Kami akan memberikan pelayanan yang terbaik, the best untuk rakyat Ngada, karena saya sudah pulang mengalami apa itu penderitaan ketika kena COVID-19. Karena itu untuk programnya adalah kita ingin melakukan penyadaran
memberikan edukasi publik yang benar kepada rakyat Ngada bahwa COVID-19 ini tidak perlu dihindari, tidak perlu dibully, karena ini wabah dunia yang tidak pernah diminta oleh siapapun. Ya. Kita harus melakukan edukasi secara benar kepada masyarakat. Ya. Yang kedua, kita mesti memberitahu kepada rakyat Ngada dari hari ke hari untuk secara tertib menerapkan protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan lain-lain. Lalu yang berikut, yang ketiga, kita akan mengalokasikan anggaran baik dalam bentuk BLT maupun untuk kelompok-kelompok usaha agar keluarga-keluarga yang terkena dampak COVID-19 memiliki ketahanan ekonomi. Bapak Ibu sekalian, hari ini secara nasional pertumbuhan ekonomi nasional pun dia turun di angka minus 2%, apalagi di Kabupaten Ngada. Dan ada satu sektor yang hari ini mengalami dampak yang luar biasa, yaitu dampak di bidang pendidikan. Anak-anak kita suruh belajar dari rumah, learn from home, tapi mereka tidak punya pulsa data, mereka tidak punya infrastruktur telkom yang memadai. Kita suruh mereka belajar dari rumah. Karena itu, untuk menangani persoalan ini, Paket Kredo akan mengalokasikan anggaran beasiswa pembelian pulsa data untuk anak-anak SMP, anak-anak SD, memudahkan mereka untuk learn from home, belajar dari rumah. Kita alokasikan per anak Rp50.000 per bulan, 12 bulan Rp6.000 per anak, terutama anak-anak kelas 4 sampai kelas 6 SD. Yang berikut, misi kedua adalah Paket Kredo akan mendorong percepatan pengembangan sumber daya manusia Kabupaten Ngada yang unggul, inovatif, berdaya saing, dan memiliki jiwa berusaha. Program unggulan kami adalah kami akan mengirimkan anak-anak Ngada untuk mengikuti kursus dan pelatihan agar dia memiliki keterampilan, memiliki pengetahuan, dan pulang kita kasih dia modal kerja supaya dia bisa membuka lapangan kerja baru dan bisa mengentaskan kemiskinan minimal untuk diri dan keluarganya. Yang kedua, kami akan membuka balai latihan kerja untuk memberikan kursus dan pelatihan kepada anak-anak milenial Ngada. Yang ketiga, kita akan berikan modal untuk pengembangan modal usaha bagi kaum milenial di Kabupaten Ngada. Yang ketiga, misi kita adalah memperluas akses mendapatkan pelayanan dasar di bidang pendidikan kesehatan. Di bidang pendidikan, kita akan mengalokasikan beasiswa untuk mahasiswa Kabupaten Ngada yang berprestasi sebesar Rp2,5 juta per tahun. Kemudian di bidang kesehatan, kita akan mengalokasikan anggaran beasiswa untuk tenaga-tenaga dokter umum putra-putri Ngada untuk menjadi dokter spesialis, mencukupi kebutuhan dokter di rumah sakit kita. Yang berikut, kita akan membangun rumah sakit yang representatif untuk pelayanan masyarakat Kabupaten Ngada. Kita akan berupaya secara cepat mengurangi angka stunting yang ada di Kabupaten Ngada. Misi yang berikut adalah kita akan mendorong percepatan pembangunan ekonomi berbasis potensi desa, kawasan desa, dan kecamatan yang ada di Kabupaten Ngada. Pertimbangannya adalah kajian agroklimat di Kabupaten Ngada. Pada setiap desa dan kecamatan potensinya berbeda-beda. Maka kita bisa mendorong percepatan ekonomi berbasis potensi masing-masing desa dan kecamatan. Yang berikut, kita akan mendorong penguatan BUMDes di semua desa di Kabupaten Ngada untuk penguatan ekonomi masyarakat desa. Yang berikutnya, kita akan mengalokasikan anggaran untuk melakukan modernisasi mekanisasi pertanian untuk para petani kita. Berikutnya, penguatan peran para PPL agar mereka benar-benar ada bersama para petani di desa. Yang berikut, misi kita yang berikut adalah membangun infrastruktur wilayah untuk mengatasi kesenjangan wilayah di Kabupaten Ngada, meretas kriterialisasi, dan mendorong atau menstimulasi pertumbuhan ekonomi dengan yang pertama, membangun jalan-jalan ke kantong produksi sebaik mungkin untuk meringankan beban para petani kita. Yang kedua, membangun infrastruktur pengairan, irigasi, embung dan waduk yang memberikan kemudahan kepada para petani kita, terutama pemanfaatan lahan kering yang sekarang tidak dimanfaatkan. Yang berikut program kami adalah air untuk rakyat. Rakyat Ngada di Kota Bejawan, desa-desa hari ini mengalami kesulitan air di banyak desa, terutama juga di Kota Bejawan ini. Kita akan menggagas program lumpung air, hibah tangki air untuk desa-desa yang sama sekali tidak memiliki sumber air. Yang berikut,
Kita memastikan reformasi pelayanan birokrasi, pelayanan pemerintahan yang responsif, yang cepat dan murah untuk masyarakat melalui pola rekrutmen terbuka aparatur PNS untuk menduduki jabatan pemerintahan, sehingga tidak ada kesan suka atau tidak suka, atau kena kepentingan keluarga, atau like and dislike. Kita membangun moral pelayanan publik, dan juga kita mendorong kinerja aparatur PNS di berbagai bidang tugas mereka. Berikutnya untuk bidang lingkungan hidup, saya persilakan Pak Wakil Bupati. Saya langsung saja, kecondongan manusia kita lebih banyak menggunakan atau mengambil daripada memberi. Kaitan dengan lingkungan hidup, kita hidup dari lingkungan hidup, dari potensi sumber daya alam yang disediakan oleh Tuhan. Oleh karena itu, seyogyanya ketika kita mengeksploitasi sumber daya alam harus selaras dengan pemeliharaan sumber daya alam. Hal yang sekarang sedang kita alami adalah kaitan dengan penurunan debit air di Kota Bejawa saja ini, itu hal yang sangat nyata. Kesulitan air masih kita alami. Salah satunya adalah penurunan debit. Oleh karena itu, paket kredo mengajak masyarakat bersama pemerintah untuk senantiasa melakukan kegiatan pembangunan, mengeksploitasi sumber daya alam, harus selaras lingkungan, harus juga punya kewajiban memelihara, melakukan pelestarian. Sebagai contoh, sumber daya air misalnya, di sumber-sumber mata air harus dilakukan pemeliharaan melalui reboisasi, penanaman kembali, juga dengan penegakan hukum kepada mereka-mereka yang melakukan tindakan pembalakan liar, penebangan liar. Kemudian yang berikut, kaitan dengan sumber daya alam, lingkungan, juga harus ditegaskan bahwa setiap aktivitas pembangunan harus melalui kajian lingkungan. Oleh karena itu, terutama pembangunan fisik harus diawali dengan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian yang berikut, kaitan dengan sumber daya alam, lingkungan, tidak cuma di darat tetapi juga di laut. Lagi marak pemboman ikan di mana-mana. Jika pemboman terus dilakukan, pengrusakan tidak cuma sumber daya ikan tetapi juga terumbu-terumbu karang menjadi rumah ikan, kemudian juga menjadi taman wisata alam laut. Saya kira itu saja. Saya kembali. Baik, masih ada waktu, saya tambahkan. Kami menegaskan bahwa visi misi kredo ini fokusnya adalah masyarakat subjek pembangunan, lokusnya adalah masyarakat yang ada di desa dan perkotaan. Rakyat Ngada yang sangat kami hormati dan kami banggakan, di mana hari ini di era demokrasi modern, rakyat harus memilih pemimpin bukan karena sesuatu yang bersifat pragmatis, bantuan hari ini yang bisa selesai, harus karena gagasan, karena program yang ditawarkan yang berdampak visioner jangka panjang. Luar biasa acara ini, dan paket kredo ingin menegaskan bahwa memilih paket kredo itu urutan kedua. Tugas kami adalah meyakinkan rakyat, mendidik rakyat jadi orang pintar, jadi pemilih yang cerdas dan kritis. Silakan memilih pemimpin di antara kami ini. Visi misi gagasan mana yang paling baik dan paling bagus memimpin Ngada 5 tahun ke depan, silakan memilih yang terbaik. Karena hari ini rakyat diberi ruang, bahkan tantangan, bukan hanya memilih pemimpin yang baik, yang lebih baik, tapi mencari yang terbaik. The best leader for Ngada. Mencari yang terbaik untuk Ngada. Silakan nilai gagasan kami, mana yang paling baik, silakan dipilih. Prinsip kedua adalah kami menyampaikan gagasan program kerja visi misi yang terukur, lalu harus sesuai dengan kerangka regulasi. Jangan sampai ketika sudah terpilih, visi misi itu tidak dikerjakan karena regulasi dan undang-undang tidak memungkinkan. Kami kasihan dengan rakyat. Rakyat menjadi objek pembodohan dari kami calon-calon pemimpin. Kerangka regulasi itu adalah hal yang prinsip agar rakyat boleh memilih pemimpin karena kecerdasan dan sikap kritisnya. Sekali lagi, memilih kredo urutan kedua, silakan. Tetapi kami berkewajiban menyampaikan gagasan dan pikiran untuk dipertimbangkan oleh rakyat. Kami senang rakyat jadi orang kritis dan cerdas. Kenapa? Pemimpin yang berkualitas dilahirkan dari rahim rakyat yang berkualitas. Pemimpin yang tidak berkualitas dilahirkan dari rakyat yang tidak cerdas dan tidak kritis. Itu tugas paket kredo.
Kalau gagasan hari ini yang kami kemukakan dipandang baik dan bagus, kami dengan rendah hati mengharapkan dukungan dan doa dan memilih paket kredo tanggal 9 Desember 2020. Karena suaramu itu mahal, suaramu itu naik paket kredo nomor urut 4. Terima kasih Mamandao bonusi orang suling di seluruh Kabupaten Ngada. Kita mau pulur lama pekak ndaing pabir Gesemberek tanggal 9 Desember penonglone nomor 4. Nomor 4 itu simbol kekuatan universal, 4 penjuru mata angin, timur, barat, utara, selatan. Dan semua kami yang ada di sini berjuang untuk mencari kursi kekuasaan, kursi yang kuat, 4 kaki. Pilih nomor 4, pilihan tepat untuk Ngada yang hebat ke depan. Terima kasih.